Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Presya Maharani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok dengan nama anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Helen Amelinda, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Dimas Prayoga, dan yang keempat ada Muhammad Bayu Saputra. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu tentang hortikultura. Apa sih itu hortikultura? Hortikultura berasal dari bahasa Latin, yaitu hortus atau garden, yaitu kebun. Kultur atau kultura atau menanam, pengusaha tanaman di kebun. Pada zaman Hindia Belanda diartikan sebagai tuinbouw atau perkebunan rakyat. Hortikultura adalah tanaman perkarangan. Hortikultura dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang budidaya tanaman yang intensif dan produknya dipergunakan manusia sebagai bahan pangan, obat-obat, tanaman empon-empon, bahan bumbu, tanaman rempah-rempah, bahan penyegar atau bahan penyedap, dan sebagai pelindung serta penyaman lingkungan atau tanaman hias. Hortikultura buah. Pomologi, cabang hortikultura khusus mempelajari budidaya tanaman buah-buahan termasuk teknik pembibitan, penanaman, perawatan hingga panen dan pasca panen sayuran. Cabang hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman sayuran mulai dari teknik pembibitan, pemeliharaan hingga panen dan pasca panen. Tanaman hias, ornamental. Cabang hortikultura yang mempelajari budidaya tanaman hias baik untuk keindahan, estetika maupun fungsi lainnya seperti penyejuk udara dan peningkatan kualitas lingkungan. Kemudian ada beberapa kegiatan hortikultura. Yang pertama itu ada pomologi, yaitu budidaya buah-buahan. Yang kedua ada olericulture, itu untuk budidaya sayur-sayuran. Yang ketiga ada ornamental, yaitu budidaya tanaman hias. Dan yang keempat ada floriculture. Floriculture ini untuk budidaya bunga-bunga. Dan yang kelima itu ada landscaping. Landscaping ini jadi buat tata cara tanaman. Dan yang terakhir itu ada nursery. Nursery. Nursery itu pembibitan. Selanjutnya, apa sih yang bisa dihasilkan oleh hortikultura ini untuk alam sekitar? Jadi ada beberapa yang bisa kita ambil dari hortikultura untuk alam sekitar. Yang pertama itu ada sumber pangan dan gizi untuk manusia. Dan yang kedua itu ada nilai estetika di alam tersendiri. Jadi adanya hortikultura ini bisa menambah estetika alam. Dan yang ketiga ini ada pendapatan bagi rumah tangga. Jadi dengan adanya hortikultura, rumah tangga bisa menjadikan hortikultura itu sebagai pendapatan. Yang keempat atau yang terakhir itu ada namanya kelestarian alam. Dan ada juga beberapa manfaat yang dihasilkan oleh hortikultura untuk jasmani dan rohani. Manfaat untuk jasmani kita yaitu pendapatan rumah tangga, kemudian kesehatan, dan mencukupi gizi kita. Untuk rohani sendiri yaitu kesehatan jiwa. Jadi selanjutnya peranan terdiri dari 5 bagian. A. Memperbaiki gizi masyarakat. B. Menambahkan devisa negara. C. Memperluas kesempatan kerja. D. Meningkatkan pendapatan petani. Dan E. Keindahan dan pelestarian lingkungan. Dan yang kedua, sifat hasil hortikultura terdiri dari 5 bagian, yaitu A. Tidak dapat disimpan lama. B. Voluminous atau tempat lapang. C. Mudah rusak. D. Merah atau langka pada suatu musim. Dan yang terakhir, fluktuasi harga tinggi. Sedangkan yang ketiga, permasalahannya terdiri dari 5 bagian. A. Kualitas, kuantitas, dan komunitas. B. Lahan sempit. C. Usaha tani tidak efisien. D. Iklim usaha tidak kondusif. E. Ketergantungan pada alam tinggi. Dan selanjutnya, cara budidaya. Input tinggi terdiri 4 bagian. 1. Bibit unggul. 2. Pupuk buatan. 3. Pestisida. Dan yang terakhir ZPT.
Dan selanjutnya juga ada produksi hortikultura. Yang pertama, dampak. A. Pencemaran. B. Keanekaragaman hayati. C. Resistensi hama residu racun. D. Efek rumah kaca. E. Lapisan ozon. Dan ada juga GAP atau yang disebut Good Agriculture Practice yang terdiri dari 5 bagian. A. Berwawasan lingkungan. B. Berkelanjutan. C. Pertanian organik. D. Minuman tilage atau TOT. Selanjutnya kita akan membahas dengan penyebabnya. Penyebabnya sendiri ada beberapa, saya akan sebutkan. Pertama yaitu tanaman buah tropis yang alternan sehingga terjadinya bearing. Kedua, ketergantungannya terhadap musim terutama pada sayuran. Ketiga, tampaknya terkena serangan hama seperti penyakit gulma. Keempat, kualitas bahan tanaman yang jelek atau buruk. Dan terakhir adalah kesuburan tanah yang buruk untuk melakukan penanaman hortikultura itu sendiri. Solusinya, kita dapat melakukan pemangkasan, penanaman off season, pemupukan, mulching, dan pengendalian OPT. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang kendala pengembangan hortikultura sendiri di negara Indonesia. Di antaranya yaitu luas kepemilikan, penguasaan lahan yang sempit, tingkat pendidikan SDM yang kurang memadai, pemanfaatan teknologi pada modal yang belum diterapkan, kualitas produk yang cukup rendah dan beragam, program pembunuhan yang belum berkembang, usaha tani masih konvensional, keterbatasan modal usaha, fluktuasi harga produksi hortikultura yang tinggi, rencana produksi yang belum baik, tingkat produksi persatuan luas masih rendah, dan penanganan pasca panen yang masih belum memperhatikan segala aspeknya. Dan terakhir, kita akan membahas langkah yang perlu dilakukan dalam pembudidayaan sendiri, yaitu kita dapat meningkatkan pengetahuan para petani dalam melakukan budidaya hortikultura sendiri, menentukan arah penelitian yang akan dilakukan dalam penanaman ini, perbaikan penanganan pasca panen, serta memperbaiki teknik budidaya sendiri seperti penyempurnaan sistem dan manajemen usaha pertanian, memperbaiki infrastruktur yang ada untuk melakukan penanaman sendiri, dan pemilihan dan penerapan teknologi yang harus dilakukan dalam melakukan penanaman hortikultura.